Itu kalau sekarang kita mungkin lebih familiar dengan bahasa primbon atau mungkin hitung-hitungan kejawen. Yang sebenarnya ilmu hitungan ini merupakan produk dari ajaran-ajarannya Wali Songo. Nah, mungkin sekarang kalau kita berbicara tentang ilmu-ilmu hitungan ini, mungkin banyak yang menganggap bahwa wah itu warisan leluhur, itu khurafat, jangan percaya kepada ilmu nujum. Mungkin sebenarnya yang seharusnya kita lakukan itu bukannya menolak keilmuan-keilmuan yang diwariskan oleh Wali Songo, tetapi mempelajari esensi dari keilmuan itu. Karena ini hasil dari Wali Songo. Dan Wali Songo menciptakan keilmuan ini bukan merupakan hal yang asal-asalan saja, tetapi memang memiliki dasar keilmuan. Maka sebenarnya yang seharusnya kita lakukan itu adalah menggali lebih dalam dan membuktikan secara realitas bagaimana efektivitas dari keilmuan-keilmuan ini terhadap masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang, kita berjumpa lagi dalam Gus Arok Channel. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kali ini saya ingin membahas tentang sosok Wali Songo, tentang bagaimana pemikiran dan sepak terjang para Wali Songo, sehingga dalam penyebaran agama Islamnya beliau, para Wali Songo ini sangat bisa diterima oleh masyarakat, dan saya kira bukan hanya bisa diterima, tetapi seharusnya menjadi kebanggaan. Menjadi kebanggaan masyarakat pada waktu itu bahwa masyarakat bisa mengikuti ajaran-ajarannya Wali Songo. Bagaimana bisa ajarannya Wali Songo itu menjadi kebanggaan? Kita lihat terlebih dahulu cuplikan dari videonya Gus Sunyoto yang merupakan hasil penelitian tentang bagaimana proses masuknya Islam pada zaman Wali Songo. Mari kita saksikan terlebih dahulu. Aksara Jawa zaman Majapahit itu sulitnya bukan main. Akhirnya apa? Beberapa huruf diganti oleh Wali Songo. Ya. Kenapa? Sangat sulit hurufnya. Ganti yang lebih sederhana. Huruf so, huruf po yang itu diganti. Tapi secara umum tidak. Seluruhnya sama, pembacanya sama. Jadi peradaban itu betul-betul menjadi sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru. Ilmu nujum itu dikembangkan sedemikian rupa, masyarakat Jawa senang. Ya. Model macam-macam pitungan itu zaman Wali Songo itu. Sebelum itu, enggak. Jadi ini peradaban ilmu sosial, ilmu politik diajarkan zaman Wali Songo. Psikologi, ada pengetahuan namanya ilmu, sekarang namanya ilmu fisionomi, ilmu ciri fisik manusia, ya, fisionomi, namanya katuranggan. Ya. Orang kalau hidungnya seperti ini, wah kriminal. Ya. Perempuan kalau alisnya model begini, suka nyeleweng. Itu ada semua. Baru tahun 1920 dikembangkan psikologi namanya Lamberuso. Itu nanti akan ada psikologi kriminalitas. Baru 1920-an. Barat baru mengembangkan fisionomi itu abad itu. Oke, zaman Wali Songo abad 14, bayangkan. Jadi ini semua dikembangkan. Pengetahuan itu masyarakat bisa. Bagaimana Islam disampaikan itu masyarakat paham. Ibadah tidak digunakan nama sholat, tapi sembah yang, menyembah yang. Tempat sembahyang bukan di musola, tapi langgar, dari kata-kata sanggar zaman dulu. Tidak makan, tidak minum
Tidak pakai nama saum, tapi upawasa, dari kata-kata puasa. Itu disampaikan betul oleh Wali Songo. Cara-cara yang sangat persuasif, ya. Nggak ada itu konflik-konflik itu. Kenapa? Oke, seperti itu ya. Beberapa cuplikan dari hasil penelitian Agus Sunyoto. Luar biasa dari sikap-sikap Wali Songo ketika menyebarkan agama Islam di Indonesia. Ada beberapa poin yang bisa kita ambil dari pernyataan-pernyataan tersebut. Yang pertama adalah aksara Jawa di zaman Majapahit itu sangat sulit untuk difahami dan dipelajari. Ini bagi masyarakat, kalau tidak terpelajar, kalau tidak memang menyempatkan diri untuk mempelajari kesusastraan, ini tidak akan bisa untuk mempelajari atau membaca tulisan-tulisan Jawa kuno pada era Majapahit. Karena memang ada beberapa huruf yang itu sangat sulit untuk difahami dan dimengerti. Kemudian huruf-huruf yang sulit ini diganti oleh Wali Songo dengan huruf-huruf yang lebih sederhana dan mudah difahami, sehingga pengenalan aksara kepada masyarakat ini menjadi lebih mudah. Dan bagi masyarakat Nusantara mungkin untuk mempelajari kesusastraan itu sangat jarang pada waktu itu, karena memang kondisi orang biasa pada waktu itu tidak memiliki bekal untuk mempelajari keilmuan. Nah, pada eranya Wali Songo, karena memang sudah disederhanakan, ini mulai diajarkan kepada masyarakat luas, sehingga masyarakat menjadi sangat senang, menjadi sangat antusias mempelajari hal-hal yang awalnya tidak bisa dipelajari. Ketika zaman Hindu-Buddha, tentu saja seperti kesusastraan dan hasil-hasil pemikiran tentang keagamaan itu dikuasai atau dipelajari hanya bagi kalangan Brahmana saja, yang biasanya diajarkan kepada kaum kesatria sebagai bekal untuk pengembangan kerajaannya. Itu juga untuk sebagai kepentingan ya, kepentingan untuk mengajarkan nilai-nilai dari Brahmana kepada kesatria. Nah, eranya Wali Songo ini bisa diajarkan kepada masyarakat karena memang lebih simpel dan masyarakat sangat senang menerima ajaran-ajaran dari Wali Songo yang bagi mereka pada waktu itu masih menjadi hal yang baru. Nah, kemudian model hitungan ilmu nujum ya, ilmu nujum yang diambilkan dari ilmu astronomi itu juga diajarkan pada masa eranya Wali Songo. Sebelum eranya Wali Songo, model hitung-hitungan seperti menghitung hari pernikahan yang baik itu tanggal berapa, kemudian menghitung jodohnya kalau lahirnya hari apa dengan yang lahirnya hari apa cocok atau tidak, kemudian menghitung hari membuat rumah. Seharusnya kalau membuat rumah yang bagus itu hari apa. Kemudian menghitung awal mula untuk buka usaha. Kemudian menghitung saya usahanya yang bagus itu apa. Dan lain sebagainya. Nah, model-model hitungan yang seperti ini itu juga mulai dikembangkan pada eranya Wali Songo. Sebelum eranya Wali Songo, masyarakat belum mengenal ilmu nujum yang seperti ini. Itu kalau sekarang kita mungkin lebih familiar dengan bahasa primbon atau mungkin hitung-hitungan kejawen, yang sebenarnya ilmu hitungan ini merupakan produk dari ajaran-ajarannya Wali Songo. Nah, mungkin sekarang kalau kita berbicara tentang ilmu-ilmu hitungan ini, mungkin banyak yang menganggap bahwa wah itu warisan leluhur, itu khurafat, jangan percaya kepada ilmu nujum. Mungkin sebenarnya yang seharusnya kita lakukan itu bukannya menolak keilmuan-keilmuan yang diwariskan oleh Wali Songo, tetapi mempelajari esensi dari keilmuan itu. Memang benar kalau kita berbicara tentang yakin
kita memiliki keyakinan terhadap ramalan-ramalan, itu mungkin juga bisa dikatakan tidak tepat. Tetapi yang harusnya kita lakukan adalah menggali dan mencari tahu sebenarnya ini ilmu apa. Mengapa bisa menghasilkan suatu keilmuan yang seperti ini? Mengapa bisa menciptakan nilai-nilai yang seperti ini? Apakah ini memiliki metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan, ataukah ini keilmuan yang seperti apa? Karena ini hasil dari Wali Songo, dan Wali Songo menciptakan keilmuan ini bukan merupakan hal yang asal-asalan saja, tetapi memang memiliki dasar keilmuan. Maka sebenarnya yang seharusnya kita lakukan itu adalah menggali lebih dalam dan membuktikan secara realitas bagaimana efektivitas dari keilmuan ini terhadap masyarakat. Itu yang seharusnya. Kemudian Wali Songo itu juga mengajarkan tentang ilmu katuranggan. Katuranggan ya. Mungkin ini merupakan keilmuan psikologi, yaitu tentang bagian-bagian dari psikologi ya, yang disebut dengan ilmu fisionomi. Bagi kalangan akademis di era sekarang itu lebih familiar dengan bahasa keilmuan fisionomi. Dulu Wali Songo mengajarkan sebagai keilmuan katuranggan. Nah, ilmu katuranggan itu apa? Ilmu katuranggan atau fisionomi itu adalah ilmu yang membahas tentang ciri-ciri fisiknya manusia. Ilmu yang mendalami tentang bentuk fisiknya manusia dan bagaimana bentuk itu dikorelasikan dengan sifat dan karakternya manusia. Ini kalau matanya seperti ini, kira-kira karakternya biasanya seperti apa? Kalau memiliki alis yang seperti ini karakternya seperti apa? Kalau memiliki mulut yang seperti ini, karakternya seperti apa? Itu salah satu dari keilmuan katuranggan, atau sekarang dalam psikologi disebut sebagai ilmu fisionomi. Nah, ilmu fisionomi ini di era-era belakangan ini, di era-era modern, itu kemudian dikembangkan, yang salah satunya itu seringkali digunakan dalam ilmu kriminalitas, yaitu ilmu fisionomi ini digunakan untuk mendeteksi dalam aspek kriminalitas. Ketika ada seorang kriminal, maka dilihat ketika dia bohong atau tidak dalam pernyataan-pernyataannya, itu bisa diteliti dari tekstur tubuhnya, dari bagaimana dia melihat, bagaimana dia bergerak, bagaimana bentuk nafasnya, itu bisa dilihat. Dan itu ilmu katuranggan yang seperti ini atau fisionomi itu sudah diajarkan oleh Wali Songo sejak era-era lampau. Dan keilmuan ini memang sebelum eranya Wali Songo di Jawa belum mengenal. Kemudian yang selanjutnya, dalam hal mengenalkan agama, Wali Songo memperkenalkan dengan bahasa yang mudah difahami oleh masyarakat. Misalnya seperti ketika mengajarkan sholat. Tentu masyarakat Nusantara tidak mengenal pada waktu itu tentang bahasa ibadah yang namanya sholat. Maka bagaimana Wali Songo mengajarkan tentang sholat? Wali Songo mengajarkan dengan bahasa sembahyang. Yang bahasa sembahyang ini memang sudah menjadi bentuk ibadahnya orang-orang Kapitayan. Jadi Kapitayan kalau lagi beribadah, ibadahnya itu namanya sembahyang. Dan kebetulan gerakan dari sembahyangnya orang Kapitayan itu hampir sama dengan gerakannya orang sholat. Sehingga orang-orang Kapitayan, orang-orang Nusantara, orang-orang pribumi itu mudah untuk memahami tentang sholat itu seperti apa. Oh, ternyata sembahyang. Gerakannya sama, esensinya sama. Gitu. Nah, yang selanjutnya,
tentang tempat sholat itu juga Wali Songo tidak menggunakan dengan bahasa Arab, tetapi dengan menggunakan bahasa yang sudah familiar di Nusantara, yaitu salah satunya adalah langgar atau dari bahasa Sanggar. Sampai saat ini bahasa langgar ini atau tempat sholat itu masih digunakan di beberapa tempat, dan ini merupakan ajarannya Wali Songo ketika menyebutkan tempat sholat namanya langgar, bukan musola. Kemudian yang selanjutnya ibadah puasa. Ibadah puasa di dalam Islam disebut sebagai ibadah saum, tidak makan dan juga tidak minum dari mulai fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Sebenarnya orang Kapitayan itu juga sudah mengenal bahasa aktivitas ibadah tidak makan tidak minum ini dengan bahasa upawasa. Dan Wali Songo mengenalkan puasa wajib pada masyarakat itu dengan bahasa kewajiban beribadah secara upawasa, atau sekarang ini kita kenal dengan sebutan ibadah puasa. Dan Kapitayan tidak tidak sok kultur gitu. Ini sudah ibadah kita gitu. Ini sudah ibadah kita, ajaran orang-orang Kapitayan, ajaran orang-orang Nusantara yang memang dikemas gitu oleh Wali Songo sehingga syariat-syariat Islam itu bisa dilaksanakan oleh masyarakat secara sukarela, karena memang puasa itu ya sudah menjadi ajaran dari orang-orang Nusantara itu sendiri. Nah, seperti itu ya tentang bagaimana Wali Songo menyebarkan agama Islam di Indonesia dan bagaimana karakter Wali Songo dalam penyebarannya, pribadinya seperti apa, pemikirannya seperti apa. Intinya adalah Wali Songo bukan hanya seorang tokoh agama yang paham tentang keagamaan, yang paham tentang Al-Quran dan hadis saja, yang mengajarkan tentang sejarah Islam, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, itu tidak menggunakan cara-cara yang seperti itu. Yang dalilnya puasa apa, dalilnya sholat apa gitu, dalilnya zakat apa gitu. Itu tidak menggunakan cara-cara yang seperti itu. Karena ya tentu saja ajaran-ajaran itu kan ajaran-ajaran Islam yang memang Al-Qur'annya berbahasa Arab, dan kebudayaan Muslim itu juga berbahasa Arab di tempat asalnya. Tapi kemudian Wali Songo mengemas semua ajaran-ajaran Islam ini dengan peradaban Nusantara itu sendiri. Tetapi nilai dan esensinya adalah Islami, gitu ya. Semoga kita bisa mendapatkan sedikit barokahnya lah dari Wali Songo. Kalau orang-orang Islam pada zaman sekarang bisa mewarisi warisan dari pemikiran-pemikirannya Wali Songo, bisa mewarisi karakter dan pemikirannya Wali Songo, mungkin Islam di Indonesia ke depannya akan menjadi Islam yang luar biasa, yang bisa bersaing secara pemikiran, peradaban, ekonomi, dan lain sebagainya. Menjadi manusia yang berkualitas, baik di hadapan Tuhan, baik di akhirat, maupun di dunia. Karena bekal untuk akhirat itu ya dunia. Dan ini adalah yang dilakukan oleh para Wali Songo. Dan tentu saja mencontoh dari perilaku Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Mungkin cukup sekian dari saya. Banyak salah, saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.